Akmal menekuni bisnis ini sudah sekitar 1,5 tahun ya. Iya. Terus seperti apa tantangan dan ancamannya untuk bisnis madu ini? Ya sebenarnya kalau ceritakan dibuka bener sih orang-orang nanti masyarakat akan ngeri mendengarnya. Tantangannya itu benar-benar sangat luar biasa, Mbak. Ini saya kasih tahu saja bahwa 80% madu yang beredar itu palsu. 80% madu yang beredar di pasaran itu palsu. Oleh karenanya 80% pasar madu juga dikuasai oleh para mafia madu. Mafia madu untuk mengamankan bisnisnya dia dengan berbagai cara. Dia juga melakukan edukasi, dia melakukan brainwashing yang isinya penyesatan sehingga banyak sekali mitos-mitos. Itu tantangannya. 80% masyarakat Indonesia tidak mengerti madu yang bagus atau madu yang murni. Dia tidak bisa membedakan yang palsu. Itu tantangannya. 80% madu yang beredar itu palsu dan masyarakat tidak mengerti. Berikutnya tantangannya, akibatnya masyarakat terpolarisasi, ada yang masa bodoh dengan madu nggak percaya, ada yang pasrah ya sudah, yang penting niat saya minum madu, kalau dapat palsu ya sudah nasib saya. Tapi hanya sedikit saja yang mengerti madu, dia berlangganan dengan madu yang asli yang bisa dipercaya. Itu kalau bicara tantangannya. Kalau bicara ancamannya, ya selain temannya sedikit, kalau kita bisnis madu murni, selain temannya sedikit, ya gemburan-gemburan harga madu dari pemain-pemain madu, namanya juga madu gula, harganya semaunya mereka, kita nggak bisa melawan harganya. Selain tantangan di lapangan, sesungguhnya bahwa sumber atau bunga perkebunan yang tadinya bisa dijadikan sebagai tempat mengembala lebah itu semakin sempit. Banyak hutan-hutan rakyat yang tadinya ditanami pohon randu itu alih fungsi. Karena apa? Kalau mereka tanam randu, hasilnya sedikit sekali. Kemudian orang yang suruh metik randu karena pohonnya udah tinggi pada nggak mau. Nah akhirnya banyak alih fungsi. Pohon randunya ditebang, diganti pohon yang lain yang lebih menghasilkan. Itulah salah satu tantangannya, Pak. Nah ini kan dengar-dengar di pasaran itu 80% madu yang beredar itu madu palsu. Bagaimana tanggapan Bapak Akmal? Ya, madu palsu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, memang 80% itu madu itu yang beredar. Bukan hanya di Malaysia pun sama. Di Malaysia pun sama. Oleh karena itu sesungguhnya memang masyarakat benar-benar perlu diedukasi. Masyarakat benar-benar perlu lebih cerdas. Masyarakat mau membaca, mau mengakses sumber-sumber informasi tentang madu yang asli. Jujur saja, masyarakat tidak bisa membedakan madu itu asli atau palsu. Mereka hanya tahu madu itu asli dari penjual madu. Apa kata penjual madu? Yang paling gampang kalau kita mau aman, pendekatannya adalah kalau beli madu ya usahakan ke peternaknya langsung. Walaupun peternak juga banyak yang nakal ya, cari peternak yang benar. Kalau ketemu peternak yang benar, ya itu bisa dijamin itu madunya adalah madu asli. Saya kira itu. Terus ini bisa Bapak tolong berikan tips kepada masyarakat bagaimana sih membedakan madu murni dan madu yang palsu? Ya, ini menarik Mbak ya. Sesungguhnya hampir sangat sulit dibedakan atau hampir tidak bisa dibedakan. Tetapi bisa dibedakan. Yang pertama, kita harus melakukan tahapan-tahapan secara visual, secara fisik. Itu madu, kalau madu itu bagus kelihatan. Madunya itu madu mentah, itu kelihatan teksturnya seperti ini. Nah, teksturnya ada buihnya halus, buih putih halus
halus di permukaan madu. Ini salah satu tanda awal bahwa madu ini adalah madu mentah, bahwa madu tersebut adalah madu bagus. Tapi itu bukan satu-satunya. Dari situ kita juga belum bisa memastikan bahwa madu ini madu yang asli, belum. Tapi paling tidak ciri pertama masuk dulu. Oh, madunya ada bunyi halusnya. Yang kedua, kita harus buka dan kita harus cium. Kalau madu yang asli itu baunya itu menyengat, maaf Pak. Menyengat ya Pak ya. Nah, dari sini kita semakin yakin bahwa madu ini adalah madu yang bagus. Tapi kita juga belum bisa mengambil kesimpulan, oh madu ini asli karena baunya menyengat. Karena apa? Karena mafia madu juga bisa membuat mafia madu juga bisa membuat madunya menjadi aroma seperti madu beneran. Yang palsu pun juga bisa dibikin madu seperti itu baunya. Yang berikutnya, setelah kita lihat baunya kok meyakinkan, kita rasakan. Setelah kita rasakan, barulah kita bisa mengambil kesimpulan, oh iya, ini madunya bisa dikonsumsi. Tapi kita untuk tahu bahwa madu ini seperti apa grade-nya, sesungguhnya kita tidak punya data karena hanya dengan lidah, hanya main pengalaman, feeling. Tapi sesungguhnya tukang madu tahu. Tapi kalau kita mau secara bukti, secara ilmiah, ya kita tanyakan apakah madu tersebut sudah diuji di laboratorium penguji. Kalau sudah diuji, kita lihat. Coba lihat hasilnya. Nah, biasanya madu itu parameternya cukup banyak ya, ada 8, ada 11, tapi minimal 6 parameter yang diuji. Dari katakanlah 6 parameter yang diuji, ya yang paling penting kalau pengamat madu di luar negeri, yang paling penting dilihat dari kandungan enzim diastasenya, atau dalam bahasa laboratorium itu dibilang diastase number. Diastase numbernya kalau saya rekomendasikan kalau membeli madu, pilihlah yang kandungan enzim diastasenya atau DM-nya itu di atas 8%. Kenapa? Karena standar madu global atau persatuan madu dunia itu sudah menetapkan bahwa madu dikatakan grade untuk terapeutik itu kalau memiliki kandungan diastase minimal 8%. Nah, itu FAO sebagai badan food and agriculture di PBB itu juga mengikuti standar kodek tadi 8% minimal. Makin tinggi makin bagus. Makin tinggi makin bagus. Nah, sayangnya kalau SNI itu menetapkan rendah sekali, minimal 3. Jadi kalau menurut SNI madu dengan kandungan diastase 3% aja itu sudah dianggap grade. Padahal kandungan diastase itu semakin tinggi semakin bagus madu tersebut untuk pengobatan. Jadi dilihat diastasenya. Selain diastase, kalau di luar kebanyakan cukup dilihat diastasenya. Tapi kita juga bisa lihat bahwa madu itu bagus atau tidak, bisa dilihat dari kandungan HMF-nya. HMF itu biasanya juga yang diuji dari, misalnya kita menguji minimal 6, itu ada diuji HMF-nya. HMF itu adalah tahapan dalam dekomposisi atau pelapukan atau perusakan gula. Gula itu kan tidak stabil. Nah, madu yang bagus HMF-nya harusnya kecil, karena HMF itu menunjukkan derajat kesegaran madu. Kalau madu itu semakin lama HMF-nya semakin tinggi. Secara alami madu yang baru dipetik HMF-nya 0. Baru dipetik 0. Tapi nanti secara alami akan terbentuk secara perlahan-lahan. Nah, untuk SNI ditetapkan HMF yang boleh ada pada madu maksimum adalah 50 mg per kilogram madu. Maksimum 50. Kalau di atas itu ya berpotensi untuk menyebabkan toxicity atau keracunan. Misalnya diare. Nah, itu jadi HMF-nya harus di bawah 50. Itu juga bisa menentukan memperlihatkan bahwa riwayat madu itu seperti apa. Kalau madu yang sudah diolah, sudah direkayasa, sudah dipanaskan, pasti HMF-nya tinggi. Karena HMF itu akan terangsang secara ekstrim dengan adanya panas. Kalau madu dipanaskan, pasti HMF-nya bisa 800, bisa 1000. Padahal maksimum 50. Yang kedua,
Madu tersebut juga kalau misalnya ada campurannya gula atau pakai molase, madunya katakanlah madunya dioplos, madu 20%, 80% gula, nanti kelihatan di HMF-nya pasti tinggi. HMF-nya langsung tinggi. Tingginya tuh ekstrim. Jadi HMF juga bisa dipakai. Yang berikutnya juga bisa dipakai tentang kadar gula reduksinya juga bisa dipakai. Tapi yang paling sering dipakai dan menjadi kunci dari segala kuncinya kalau di luar negeri melihat dari kandungan diastasen atau DSA. Saya sendiri juga lebih cenderung melihat diastasen, selain juga dari lihat HMF. Saya kira itu. Kalau diastasenya itu di atas 8, HMF-nya itu di bawah 50, saya kira madu tersebut masih bagus. Semakin tinggi diastase semakin bagus. Tetapi jangan salah. Sering orang punya hasil lab ditunjukkan ke kita, tapi madunya dijualnya bulan November 2021. Hasil labnya yang ditunjukkan adalah hasil lab tahun 2015. Nah, ini kan cuma akal-akalan belaka. Tidak ada hubungannya madu yang dijual sekarang. Hasil labnya juga hasil lab yang sekarang. Hasil labnya juga hasil lab yang terkini. Oleh karenanya kalau pada madu laksa setiap batch, setiap panen, saya selalu kirim sampel ke Balai Besar Industri Agro Bogor untuk mendapatkan hasil labnya. Saya kira itu Mbak Niki yang bisa saya sampaikan. Ya, yang terakhir ini Pak ya. Apa pesan Bapak terhadap para pekerja madu dan buat masyarakat pada umumnya? Ya, kalau untuk pekerja madu, ya mari kita kembali kepada semangat kita bahwa madu ini adalah obat herbal. Tapi bagaimana bisa madu ini berfungsi untuk mengobati masyarakat kalau madunya dicampur? Kasihanlah masyarakat, marilah kita sudah hentikan. Jangan bermain-main madu lagi. Memang untungnya gede, tetapi bagaimana kalau yang mengkonsumsi madu gula itu adalah anak dan cucu kita atau istri kita atau saudara-saudara kita? Tentu juga ya sangat berbahaya karena akumulasi gula kan ujung-ujungnya ya minimal diabetes lah. Jadi mari kita memberikan produk yang terbaik untuk masyarakat, memberikan madu murni dengan bahan nektar bunga alami dengan kualitas yang super grade. Itu sih kepada rekan-rekan pekerja madu. Dan jangan lelah, jangan menyerah. Kita tetap semangat untuk terus mengedukasi, untuk terus memberikan informasi yang meyakinkan bahwa madu kita madu murni, bahwa khasiat madu murni itu sangat bagus sekali untuk kesehatan dan pengobatan. Kepada para masyarakat di luar sana, mari kita lebih mau belajar lagi tentang ciri-ciri madu yang murni, ciri-ciri madu yang palsu. Jangan terjebak kepada mitos-mitos. Jangan terjebak mudah percaya kepada pengujian madu abal-abal. Hanya ada satu metode pengujian madu yang bisa dipercaya, yaitu dengan uji lab. Sedangkan uji-uji yang lain pakai kertas, tidak rembes, disimpan di freezer tidak beku, tidak disemuti. Kalau digoyang-goyang muncul bangunan heksagona, dikasih air tidak larut, dipanaskan pakai sendok. Itu semuanya akal-akalan tukang madu. Hanya ada satu, minta hasil labnya, dan hasil labnya hasil lab terbaru. Kalau ada kesulitan mencari peternak lebah, tidak usah jauh-jauh, bisa langsung hubungi 0813 1088 7561. 0813 1088 7561 itu adalah call center Rumah Madu Aksa. Dijamin produknya murni 100% dari bahan dari bunga alami, dan
ditunjang dengan data lab yang hasilnya super grade. Saya kira itu Mbak Juli yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, demikian sahabat sehat, bincang-bincang kita dengan Bapak Agna tentang penjelasan tentang madu asli dan madu palsu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.